Bab 303. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Agnus. Dia peringkat 6, setelah Yura menghilang dari Unifit Ranking. Dia awalnya dianggap memiliki kelas epik. Tapi sekarang diketahui, jika dia memiliki kelas pertumbuhan yang tersembunyi. Dia tidak pernah muncul di depan umum. Namun, beberapa top ranker tahu kekuatannya. Mereka sering bertempur dengannya di tempat berburu. Hei, jangan terlalu ditunggu. Jishuka, Pixwood, Pon, Regas, Faker, Vaner, dan Zetnos. Agnus tidak mundur meskipun menghadapi 8 orang. Sebaliknya, dia mengolok-olok mereka. Aku sudah mencari lumut itu selama 11 bulan. Jangan menyentuh mangsaku, atau aku akan membunuhmu. Kamu keparat. Vaner berteriak dengan marah ke arah Agnus. Jika kamu tidak ingin mati, jangan mengolok-olok kami. Agnus mengangkat bahu. Bal Vaner, kamu benar-benar bodoh. Wajah Vaner memerah. Aku tidak bodoh atau botak. Ini adalah kepala yang dicukur. Bukankah kamu yang mengganggu? Kami menemukan tempat ini dulu. Terus, apakah kamu akan melawan Lik itu? Kenapa tidak? Kukuk, tidakkah kamu lucu? Kamu terlihat lelah, mungkin karena mengalahkan penguasa kota ini. Mumut hampir menjadi seorang mage legendaris. Sekarang, dia sudah di luar kematian. Dia bahkan lebih kuat. Dia bukan sesuatu yang kalian bisa pergi melawan. Kamu bajingan. Namun, kamu ingin menyerbunya sendirian. Uff. Santai, tujuan kami bukan untuk menyerang Lee Chapter. Jishuka memblokir mulut Vaner. Kemudian, dia menyarankan ke Agnus. Aku akan memberimu Lik itu. Kami tidak akan terlibat dalam serangan itu. Sebaliknya, kami memiliki sesuatu yang terpisah untuk dilakukan. Tidak bisakah kamu menahan itu? Aku akan memikirkannya, jika kamu berlutut. Kamu harus bertindak secukupnya, Agnus. Kukuk, ya, aku mengerti. Jishuka secara mengejutkan menurut terhadap Agnus. Ini juga perkembangan yang bagus untuk anggota Overgearet. Agnus akan mendapatkan Lik, dan mereka bisa berkonsentrasi untuk mengamankan Pavranium. Vaner tidak bisa menerimanya. Apakah kamu akan membiarkannya pergi? Mengapa kita membiarkannya sendiri, ketika dia memperlakukan kita seperti ini? Vaner adalah anggota parti dengan peringkat terendah. Dia tidak punya pengalaman dengan Agnus. Namun, anggota yang lain berbeda. Mereka semua memiliki setidaknya satu tempat berburu yang tumpang tindih dengan Agnus. Lebih baik menghindari Agnus. Langit di atas langit, Kraugel. Pon mengakui Kraugel sebagai ini. Namun, itu hanya dalam pertarungan 1 lawan 1. Agnus adalah raja orang mati dan dapat memerintah ratusan. Dia adalah pria yang benar-benar tidak boleh menjadi musuh kita. Vaner tidak mengerti. Kalian semua telah mengatakan, jika dia hebat untuk waktu yang lama. Tapi sejujurnya, aku tidak tahu. Apakah dia begitu kuat, sehingga kita harus melarikan diri, meski kita ada 8 orang. Kita tidak melarikan diri, kita hanya menghindarinya. Itu adalah hal yang sama. Sial, maaf atas Grid. Mengabaikan Guild Overgearet tidak ada bedanya dengan mengabaikan Grid. Berbicara tentang Grid, jika 2 orang bertemu, mereka akan bertarung. Kepribadian mereka mirip. Grid dan Agnus benar-benar tidak boleh bertemu. Kita perlu menemukan Pavranium, sebelum Grid tiba. Papat. Anggota Overgearet tersebar di seluruh gua, dan mundur perlahan. Vaner dibiarkan menatap Agnus sendirian, dan akhirnya harus mengikuti anggota partinya. Agnus memandang mereka dan bergumam. Jangan terburu-buru. Aku harus menguji kinerjamu, jika aku mendapatkan mumut. Braham berteriak pada Agnus, yang tersenyum dengan sikap jijik. Mengapa hal-hal terus berputar? Siapa kamu? Aku. Pandangan Agnus bergeser ke arah jiwa Braham. Aku seseorang yang mencari tubuhmu. Kuajijik. Tanah di sekitar Agnus terbelah dan ratusan skeleton muncul. Death Knight dan Lik juga bangkit. Necromancer kemajuan ketiga bisa mendapatkan Death Knight, tapi Lik berbeda. Tidak ada pemanggilan Lik di skill tree dari Necromancer kemajuan ketiga. Di tempat pertama, Lik awalnya manusia. Bahkan Grid Mage Braham tidak bisa sepenuhnya mengendalikan Lik Mumut. Dia memanfaatkan peti mati untuk vampir. Braham mengidentifikasi Lik yang dipanggil oleh Agnus dan takjub. Kamu kontraktor Baal. Jangan bawa nama sialan itu. Agnus mengerutkan kening, dan melambaikan tangannya. Kemudian, para Death Knight dan ratusan skeleton memukul Lik Mumut. Kiyaah. Mumut menembakkan kekuatan sihir. Kilatan cahaya melesat ke depan dalam garis lurus, mengubah skeleton di depan menjadi bubuk. Itu seperti napas naga. Agnus tidak gemetaran, meskipun kehilangan banyak skeleton sekaligus. Sebaliknya, dia senang. Seperti yang diharapkan. Sekarang, jadilah miliknya. Kuahahaha. Agnus tertawa terbahak-bahak. Sebagai tanggapan, mata para Death Knight, Lik, dan skeleton itu memerah. Jiwa Braham bergetar, seperti lampu di depan angin. Anjing ini. Dia tidak bisa kehilangan Mumut. Braham hanya memiliki segelintir jiwa yang tersisa. Jadi, Mumut hampir merupakan satu-satunya pendukungnya. Tapi, kontraktor Baal tidak menunjukkan belas kasihan.
Kekuatan para Death Knight dan League memperkuat para prajurit skeleton. Secara bertahap, itu mendorong Mumut untuk bertahan. Memang, kamu dipilih oleh Baal, karena suatu alasan. Uok. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Pedang Death Knight menghantam fragmen jiwa Braham. Pada saat yang sama, suara Braham berhenti. Butuh beberapa menit lagi sebelum League Mumut terkendali. Mendesah. Agnus membuat ekspresi lelah. Lingkaran hitamnya, terasa menjadi lebih tebal. Dia menghela nafas dan menyapu rambutnya yang kusut. Kemudian, dia mendekati League Mumut yang ditangkap dan menggambar sebuah sigil tak dikenal di tengkorak itu. Itu adalah sigil dominasi absolut, yang hanya bisa digunakan 3 kali secara total. Kiak. League Mumut menjerit. Itu aneh, karena undead tidak bisa merasakan sakit. Kukuk. Setelah beberapa saat, League Mumut berdiri di sebelah Agnus. Agnus mengelus tengkoraknya, seolah dia imut dan melihat sekeliling. Anggota Overgearet sudah pergi. Aku terlalu lama. Yah, tidak apa-apa. Ini telah membawaku lebih dekat dengan keinginan hatiku. Aku telah menjadi pemilik 2 Lee Chapter. Yang ketiga dan terakhir akan disimpan untukmu, Braham. Dia pasti akan mencari tahu, di mana Braham dimakamkan. Kukukuk. Agnus tertawa dan meninggalkan gua. Setelah beberapa saat, anggota Overgearet muncul satu persatu di sudut gua yang kosong. Mereka mengenakan jubah tembus pandang dan menerima kejutan besar, saat mereka menyaksikan Agnus. Vaner berkeringat, saat dia bertanya. Agnus adalah necromancer dengan League. Aku bisa mengerti para Death Knight dan prajurit skeleton. Tapi, bagaimana dia bisa memanggil League? Bahkan Braham tidak bisa. League dan 3 Death Knight. Itu adalah kekuatan yang bisa dianggap sebagai tentara. Itu adalah level yang dapat menghancurkan suatu negara. Pon tampak bermasalah. Kekuatannya berada pada dimensi yang sangat berbeda, dibandingkan ketika aku melihatnya tahun lalu. Ini membuatku cemas. Tidak baik bagi orang gila, untuk mendapatkan kekuatan seperti itu. Pintu masuknya terbuka. Kota vampir ke-13. Pintu masuk yang seperti bukit semut terbuka lebar. Tuan kota Elphinstone dikalahkan, sehingga pintu masuk dilepaskan. Di mana mereka? Grid sedang menunggu dengan Huroi dan Yura, dan akhirnya mengirim Wispe ke Jishuka. Kami baru saja tiba di pintu masuk kota. Di mana kalian? Sudahkah kalian menemukan Pavranium? Jishuka buru-buru menjawab. Kami menemukannya. Kami akan segera pergi dari sini. Jadi, pergilah menuju kota ke-14 terlebih dahulu. Mengapa kami harus pergi dulu? Kami akan menunggu di pintu masuk. Tidak, langsung saja. Apa ini? Itu aneh. Sebuah pikiran terlintas di benak Grid, saat dia mengerutkan kening. Mungkinkah mereka dalam bahaya? Mereka perhatian dan tidak ingin dia terjebak di dalamnya. Itu sangat mungkin. Betapa tidak berguna. Grid bukan lagi orang yang harus dilindungi. Sebaliknya, Grid mengalihkan pandangan dingin ke arah Yura dan Huroi. Apakah kamu siap untuk bertarung? Tentu saja, tuanku. Aku selalu siap. Oke, kalau begitu ayo pergi. Grup Grid melewati pintu masuk. Pada waktu bersamaan. Hah? Agnus muncul dari bukit semut. Itu adalah waktu yang sangat indah, yang memungkinkan pihak Grid untuk nyaris menghindarinya. Apakah aku salah? Agnus pikir dia merasakan sesuatu, ketika dia melewati pintu. Tapi, dia tidak yakin. Bagaimanapun juga, pekerjaannya di sini sudah selesai. Jadi, Agnus melihat jadwalnya. Selanjutnya adalah makam pedang. Blacksmith legendaris, Pakma. Di akhir hidupnya, dia diduga membuat dan menghancurkan ribuan pedang. Menurut catatan sejarah yang diperoleh melalui kues, Braham sering mengunjunginya. Agnus mengirim Whisper. Feradin, sudahkah kamu menemukan makam pedang? Maafkan aku memobilisasi semua sumber dayaku, tapi tidak dapat menemukannya. Benar-benar tidak berharga. Maafkan aku. Cari dengan cepat. Aku akan menuju ke yang berikutnya. Aku akan mengingatnya. Tes. Agnus mendecakkan lidahnya, dan mulai menyeberangi padang pasir. Dia tidak mengeluarkan setetes keringat, meskipun panas mendidih. Hah, kalian aman. Sekitar 10 menit, setelah memasuki kota vampir ke-13. Grid bersatu kembali dengan ekspedisi Pavranium. Jishuka memeriksa Grid yang tampak bingung dan bertanya. Apakah kamu baik-baik saja? Kamu tidak terluka? Kamu tidak digigit anjing gila? Jishuka menyuruh Grid untuk pergi ke kota ke-14 dulu, karena dia khawatir Grid akan menghadapi Agnus. Untungnya, sepertinya itu tidak terjadi. Mengapa ada anjing di padang pasir? Grid menjawab, seolah itu tidak masuk akal. Jishuka yang lega, menyerahkan hadiah kepadanya. Kalau begitu ambil ini. Mereka adalah barang-barang yang dijatuhkan oleh Elphinstone, berbagai mineral, dan Pavranium. Semua orang menderita. Grid membungkuk, terima kasih kepada Jishuka dan teman-temannya. Anggota parti tersenyum cerah. Kamulah yang paling menderita. Sebenarnya, bukan itu masalahnya. Grid mendapat tumpangan dari mereka. Jika mereka tidak melepaskan XP itu, dia tidak akan mencapai level 300 dan mereka tidak akan berhasil membersihkan kota. Mengamankan Pavranium, dia bahkan tidak bisa memimpikannya. Grid bersumpah. Setelah ekspedisi ini selesai,
aku akan memberikan kalian semua item terbaik. Apakah kamu berbicara tentang grid yang kamu sebutkan sebelumnya? Saat anggota party menjadi bersemangat. Apa? Kenapa gadis ini ada di sini? Petik 2. Jishuka terlambat menemukan Yura dengan grid. Yura dengan tenang menjawab. Kamu masih berbicara dengan cara yang begitu kejam. Aku khawatir, itu akan berdampak buruk pada perasaan Yongwoshi. Yongwoshi, dia adalah Duke Grid. Tidak bisakah kamu membedakan antara kenyataan dan permainan? Aku akan memanggilnya apa yang aku suka. Itu bukan urusanmu. Pajijik. Bunga api beterbangan, ketika tatapan kedua wanita itu melintas. Wanita cantik memperebutkan Grid. Grid sudah memiliki Irene. Anggota party cemburu pada Grid. Mereka benar-benar iri. Namun, Grid tidak memperhatikan mereka. Dia sibuk mengidentifikasi barang-barang yang baru didapat. Terpis tanda tanya. Telah dikumpulkan. Informasi tentang pis tanda tanya. Telah diperbarui. Ini. Mata Grid melebar.